Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sabiu pada mata kuliah pragmatik, dan kali ini saya akan melanjutkan materi dengan topik sejarah pragmatik. Bicara sejarah, memang kita tidak tahu persis sejarah itu lengkap atau tidak, atau kemudian benar atau tidak kebenarannya. Kita hanya bisa kemudian mencoba menelaah sejarah-sejarah yang mungkin terkait dengan apa yang kita bahas. Nah, kali ini saya juga akan mencoba menceritakan semampu saya terkait dengan sejarah pragmatik secara umum. Jadi secara umum, saya tidak menjelaskan detail, tapi saya mencoba menjelaskan secara umum supaya menjadi dasar pemahaman. Jadi kuncinya adalah menjadi dasar pemahaman. Nah, sejarah pragmatik ini saya mulai dari ringkasan umum terkait munculnya. Jadi kalau dalam beberapa buku disebutkan bahwa sejarah pragmatik itu muncul di Eropa tahun 40-an atau tahun 1940-an, kemudian di Amerika tahun 1970-an, dan masuk Indonesia tahun 1984. Nanti bisa di-cross-check kalau memang ada kesalahan. Nah, di Eropa ini dimulai dari tokoh yang pertama adalah Morris tahun 1938. Beliau mengkaji mengenai semiotik, ya, dan membagi semiotik ini ke dalam 3 bagian, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik. Sintaksis ini kajiannya adalah relasi formal tanda, semantik adalah kajiannya adalah relasi tanda dan objek yang diajunya, dan pragmatik adalah relasi tanda dan penafsirannya. Kemudian tahun 1962 Austin, yang nanti dilanjutkan oleh muridnya, beliau memiliki karya perintis pragmatik berjudul How It Works tahun 1962. Dalam karya ini mengungkapkan tentang tuturan, yaitu tuturan performatif dan versatif. Kemudian tentang tindak tutur lokusi, ilokusi, dan lokusi. Tahun berikutnya yang tadi sudah disinggung ada Charlotte tahun 1969. Ini meneruskan pemikiran Austin. Ia berpendapat bahwa tindak tutur yang tidak terbatas jumlahnya itu dapat dikategorikan menjadi 5 macam. Jadi ketika kita mengungkapkan sesuatu itu sebenarnya kalau dipilah-pilah atau kemudian dikategorikan akan ada 5, yaitu representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif atau deklarasif. Nah, itu diungkapkan di tahun 1975 juga, atau dilengkapi. Kemudian tahun 1975 ada Grice menyampaikan 2 teori. Yang pertama adalah teori tentang implikatur percakapan. Yang kedua adalah mengenai prinsip kerjasama. Nah, prinsip kerjasama itu adalah prinsip percakapan yang membimbing pesertanya agar dapat melakukan percakapan secara kooperatif dan dapat menggunakan percakapan secara efektif dan efisien. Di sini ada 4 bidal atau maksim yang kemudian dikategorikan oleh Grice itu. Yang pertama adalah kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara. Dalam perkembangannya ada penelitian-penelitian terkait. Salah satunya ini adalah Keynes melakukan penelitian terkait dengan bidal kuantitas masyarakat Malagasy. Nah, beliau menemukan bahwa di Malagasy itu ketika mereka bertutur kata itu cenderung berlewah, artinya berlebihan. Ketika ditanya A, sebelum jawabannya yang terkait dengan A, bisa jadi cerita dulu hal yang kemudian tidak terkait dengan A. Sebenarnya ini juga terjadi di Indonesia, jadi tidak jauh beda. Artinya ini sudah ditemukan tahun 1976. Penelitian lain juga dilakukan oleh Goode
di sini apa ya istilahnya, pertanyaan tidak hanya terbatas digunakan untuk meminta informasi, tetapi juga menyuruh. Jadi ketika ada orang bertanya, ketika itu fungsinya itu bukan hanya sekadar bertanya, tapi bisa jadi menyuruh. Jadi bukan sekedar ini papan tulis kotor ya. Ini sangat mungkin bahwa pertanyaan itu bukan hanya sekadar bertanya papan tulisnya kotor, tapi bisa yang lain. Kemudian ada tahun 1978 ada tokoh yang melakukan deskripsi ulang terkait dengan kategori yang pernah dilakukan oleh Searle, yaitu jenis tindak tutur menjadi dasar pijakannya. Nah, untuk memperoleh konsistensi keparalelan istilah, ia menggunakan istilah evaluatif untuk ekspresif atau untuk mengganti ekspresif, dan isbati untuk mengganti deklaratif, sehingga menghasilkan tindak tutur yang mencakup representatif, direktif, evaluatif, komisif, dan isbati. Tahun 1978 Brown dan Levinson itu menyampaikan terkait dengan kesatuan berbahasa berkenaan dengan nosi muka, yaitu nosi muka positif dan negatif. Di tahun 1979 Gazdar membicarakan bidang pragmatik dengan tekanan pada 3 topik, yaitu implikatur, keanggapan, dan bentuk logis. Nah, ini mungkin yang kajian pragmatik itu cenderung nanti asiknya itu ketika berbicara implikatur. Di tahun 1982 Campers itu mengembangkan teori implikaturnya Grice di dalam bukunya Diskurs Strategis, yaitu suatu yang tidak diekspresikan itulah yang disebut dengan implikatur percakapan. Artinya mengacu pada proses sosiolinguistik. Jadi ketika ada orang menyampaikan ungkapan tertentu, implikaturnya bahkan bukan ungkapan itu. Jadi maksudnya bukan itu. Ketika kita bicara sepertinya tenggorokan saya sakit, dia sedang tidak mengungkapkan tenggorokannya sakit, bisa jadi dia sedang meminta untuk diambilkan minum. Nah, itu yang salah satu yang ditemukan atau dikembangkan oleh Campers. Nah, di tahun 1983 terbit karya Leeds yang membahas tentang prinsip kesantunan. Berbeda dari Brown dan Levinson, gagasan Leeds tentang kesantunan itu berkenaan dengan kaidah, ya, atau di sini ada 6 bidal. Ketika itu masih 6 bidal, ya, ada ketimbang-rasaan, kemurah hatian, keperkenanan, kerendah hatian, kesetujuan, dan kesimpatian, yang nantinya pada tahun 2014 akan ada revisi menjadi 10 bidal. Jadi kalau sekarang yang kita gunakan adalah 10 bidal. Di tahun 84 baru kemudian masuk ke Indonesia. Kenapa kemudian 84? Ini diindikasi dari diberlakukannya kurikulum SMA tahun itu. Nah, pragmatik merupakan salah satu pokok bahasan bidang studi bahasa Indonesia. Pokok-pokok bahasan lain adalah membaca, kosakata, struktur menulis, dan apresiasi bahasa dan sastra Indonesia. Nah, istilahnya penentuan bahwa masuknya di tahun 84 itu didasarkan pada kurikulum. Seandainya nanti ditemukan hal baru atau kemudian munculnya dengan kategori atau temuan baru, mungkin bisa kita diskusikan. Itu masuk Indonesia dan kemudian sekarang berkembang dalam kajian-kajian yang dikembangkan oleh para peneliti yang ada di Indonesia, karena apa yang diungkapkan di negara lain, atau mohon maaf, pragmatik yang di negara lain mungkin saja memiliki kajian yang berbeda dengan yang ada di Indonesia. Itu paling tidak gambaran umum mengenai sejarah pragmatik, dan harapannya sejarah tadi bukan sejarah yang lengkap pastinya, tapi bisa dijadikan sebagai dasar pemahaman. Saya ulang lagi, dijadikan sebagai dasar pemahaman untuk mempelajari pragmatik secara utuh.
Saya rasa itu, dan sampai ketemu lagi. Terima kasih.